Bab 2. Proses-proses sosial. C. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu 1. Adanya kontak sosial, social contact. 2. Adanya komunikasi. Kata kontak berasal dari bahasa Latin con atau cum yang artinya bersama-sama dan tengo yang artinya menyentuh. Jadi artinya secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah. Sebagai gejala sosial itu tidak perlu berarti suatu hubungan badaniah. Oleh karena orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa menyentuhnya, seperti misalnya dengan cara berbicara dengan pihak lain tersebut. Apabila dengan perkembangan teknologi dewasa ini, orang-orang dapat berhubungan satu dengan lainnya melalui telepon, telegraf, radio-radio surat, dan seterusnya, yang tidak memerlukan suatu hubungan badaniah. Bahkan dapat dikatakan bahwa hubungan badaniah tidak perlu menjadi syarat utama terjadinya kontak. Maka, kontak merupakan tahap pertama dari terjadinya kontak antara pasukan kita dengan pasukan musuh. Berita tadi berarti bahwa masing-masing telah mengetahui dan sadar akan kedudukan masing-masing dan siap untuk bertempur, yang biasanya disebut kontak bersenjata. Suatu patroli polisi yang sedang mengejar penjahat mengadakan kontak dengan markas besar. Hal itu berarti bahwa masing-masing bersiap untuk mengadakan interaksi sosial, di mana satu pihak memberikan instruksi-instruksi tersebut. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu 1. Antara orang perorangan. Misalnya apabila anak kecil mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya. Proses demikian terjadinya melalui socialization, yaitu suatu proses di mana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat, di mana dia menjadi anggota. 2. Antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya. Misalnya apabila seorang merasakan bahwa tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma-norma masyarakat, atau apabila suatu partai politik memaksa anggota-anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan ideologi dan programnya. 3. Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Umpamanya, 2 partai politik mengadakan kerjasama untuk mengalahkan partai politik yang ketiga di dalam pemilihan umum. Atau apabila 2 buah perusahaan bangunan mengadakan suatu kontrak untuk membuat jalan raya, jembatan, dan seterusnya di suatu wilayah yang baru dibuka. Perlu dicatat bahwa terjadinya suatu kontak tidaklah semata-mata tergantung dari tindakan, akan tetapi juga tanggapan terhadap tindakan tersebut. Seseorang dapat saja bersalaman dengan sebuah patung atau main mata dengan seorang buta sampai berjam-jam lamanya tanpa menghasilkan suatu kontak. Kontak sosial tersebut dapat bersifat positif atau negatif. Yang bersifat positif mengarah pada suatu kerjasama, sedangkan yang bersifat negatif mengarah pada suatu pertentangan atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan suatu interaksi sosial. Apabila seorang pedagang sayur misalnya menawarkan dagangannya kepada seorang nyonya rumah serta diterima dengan baik sehingga memungkinkan terjadinya jual beli, maka kontak tersebut bersifat positif. Hal itu mungkin terjadi karena pedagang tersebut bersikap sopan dan dagangannya adalah sayur mayur yang masih segar. Lain halnya apabila nyonya rumah tampak bersungut-sungut sewaktu ditawarkan sayuran, maka kemungkinan besar tak akan terjadi jual beli. Dalam hal yang terakhir ini, terjadi kontak negatif yang dapat menyebabkan tidak berlangsungnya suatu interaksi sosial. Suatu kontak dapat pula bersifat primer atau sekunder. Kontak primer terjadi apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dengan berhadapan muka. Seperti misalnya apabila orang-orang tersebut berjabat tangan, saling senyum, dan seterusnya. Sebaliknya, kontak yang sekunder memerlukan suatu perantara. Misalnya, A berkata kepada B bahwa C mengagumi permainannya sebagai pemegang peranan utama salah satu sandiwara. A sama sekali tidak bertemu dengan C, akan tetapi telah terjadi kontak antara mereka. Oleh karena masing-masing memberi tanggapan, walaupun dengan perantaraan B, suatu kontak sekunder dapat dilakukan secara langsung. Pada yang pertama, pihak ketiga bersifat pasif, sedangkan pada hal yang terakhir, pihak ketiga sebagai perantara mempunyai peranan yang aktif dalam kontak
tersebut. Hubungan-hubungan yang sekunder tersebut dapat dilakukan melalui alat-alat misalnya telepon, telegraf, radio, dan seterusnya. Dalam hal A menelpon B, maka terjadi kontak sekunder langsung. Akan tetapi, apabila A meminta tolong kepada B supaya diperkenalkan dengan gadis C, maka kontak tersebut bersifat sekunder, tidak langsung. Arti yang terpenting dari komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilakuan orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah, atau sikap. Perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut. Apabila seorang gadis misalnya menerima seikat bunga, dia akan memandang dan mencium bunga-bunga tersebut. Akan tetapi, perhatian pertamanya adalah pada siapa yang mengirimkan bunga-bunga tersebut dan apa yang menyebabkannya dia mengirimkannya. Apakah bunga-bunga tersebut dikirimkan untuk mendamaikan suatu perselisihan, untuk peringatan hari ulang tahun, untuk memenuhi suatu janji, untuk mengucapkan selamat tinggal, atau sebagai tanda simpati akan kesehatan si gadis yang sedang terganggu. Apabila gadis yang bersangkutan tak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka dia pun tak akan tahu mengenai apa yang akan dilakukannya. Dan selama itu juga belum terjadi suatu komunikasi. Dengan adanya komunikasi tersebut, sikap-sikap dan perasaan-perasaan suatu kelompok manusia atau orang perseorangan dapat diketahui oleh kelompok-kelompok lain atau orang-orang lainnya. Hal itu kemudian merupakan bahan untuk menentukan reaksi apa yang akan dilakukannya. Apakah komunikasi tersebut dapat dipisahkan dari kontak sosial dalam mewujudkan suatu interaksi sosial? Suatu kontak dapat terjadi tanpa komunikasi. Misalnya, apabila seorang Indonesia bertemu dan berjabat tangan dengan seorang Jerman, lalu dia bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia dengan orang Jerman tersebut, padahal yang terakhir sama sekali tak mengerti bahasa Indonesia. Dalam contoh tersebut, kontak sebagai syarat pertama telah terjadi, akan tetapi komunikasi tak terjadi karena kedua orang itu tak mengerti perasaan masing-masing, sehingga interaksi sosial pun tak terjadi. Dengan demikian, apabila dihubungkan dengan interaksi sosial, kontak tanpa komunikasi tidak mempunyai arti apa. Dalam komunikasi, kemungkinan sekali terjadi berbagai macam penafsiran terhadap tingkah laku orang lain. Suatu senyum misalnya dapat ditafsirkan sebagai suatu keramah tamahan, sikap bersahabat, atau bahkan sebagai sikap sinis dan sikap ingin menunjukkan suatu kemenangan. Suatu lirikan dengan mata misalnya dapat ditafsirkan sebagai suatu tanda bahwa orang yang bersangkutan merasa kurang senang atau bahkan sedang marah. Dengan demikian, komunikasi memungkinkan kerjasama antara orang perorangan atau antara kelompok-kelompok manusia, dan memang komunikasi merupakan salah satu syarat terjadinya kerjasama. Akan tetapi, tidak selalu komunikasi menghasilkan kerjasama. Bahkan, suatu pertikaian mungkin akan terjadi sebagai akibat suatu salah faham atau karena masing-masing tidak mau mengalah.